Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Anak-anak yang Bapak cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, Alhamdulillah kita bertemu lagi di pelajaran fikih, dimana pada pelajaran kali ini kita akan melanjutkan pelajaran-pelajaran yang sudah pernah kita pelajari. Ya, yang pertama itu sholat jamak. Kita pernah belajar sholat jamak. Artinya kita menggabungkan di antara dua salat, ya, zuhur dengan asar, maghrib dengan isya, jadikan satu di satu waktu bersamaan, baik itu di takdim, itu didahulukan, atau ditakhir, itu nanti diakhirkan, ya. Kemudian adalah salat qasar, yaitu kita meringkas salat. Diperbolehkan seorang meringkas salatnya, ya, khusus kalau dia sedang menjalankan atau melaksanakan safar, perjalanan, ya. Boleh dari sholat zuhur, asar, dan isya yang 4 itu diringkas menjadi 2. Kalau maghrib 3 tetap dari 3. Tidak boleh maghrib menjadi 2. Yang boleh menjadi 2 adalah sholat yang 4 rakaat, ya. Nah, sekarang itu yang akan kita pelajari adalah pelajaran kelima dan keenam, yaitu sholat Idul Fitri dan adab-adab Idul Fitri. Ya, adab-adab sholatnya seperti apa. Diharapkan setelah mempelajari ini kalian bisa sholat Idul Fitri dengan baik dan benar, ya. Gitu. Anda bisa mempraktikkan sholat Idul Fitri dan Idul Adha, ya. Kalian coba buka bukunya di halaman 21, ya. Di halaman 21 itu di buku kalian ada penjelasan tentang sholat Idul Fitri, ya. Sholat Idul Fitri itu dilakukan pada tanggal 1 Syawal, ya, pada hari ketika kita setelah sholat Ramadan, setelah puasa Ramadan, maksud. Setelah puasa Ramadan nanti kita melaksanakan sholat Idul Fitri, ya. Sebagai para ulama berbeda dalam menghukumi sholat Idul Fitri. Ada yang mereka mengatakan wajib, sholat Idul Fitri itu wajib. Dari mana? Karena Nabi SAW sampai menyuruh perempuan-perempuan yang haid, itu anak-anak, para gadis-gadis keluar ke lapangan, ya. Tapi ada yang mengatakan sholat Idul Fitri sunnah muakkadah. Dan yang tepat adalah yang mengatakan sunnah muakkadah. Adapun keluarnya itu tidak menandakan sholat tersebut menjadi wajib, tapi memang harus mendatangi tempat-tempat sholat, ya. Karena kan sholat Idul Fitri itu berbeda dengan sholat 5 waktu. Dia sholatnya di tanah lapang, di musola namanya. Tanah lapang itu disebut musola. Tapi kalau sekarang musola itu masjid kecil disebut musola, ya. Padahal musola adalah tanah yang lapang. Lapangan kita sholat di situ, ya. Nah, kemudian sholat Idul Fitri, ya, itu seperti di sini, ya. Sholat Idul Fitri hukumnya fardu ain, tidak mempunyai halangan. Ada sebagian lagi mengatakan sunnah muakkadah, ya. Yang tepat adalah sunnah muakkadah, karena kalau wajib dia berdosa. Sedangkan orang yang terhalang menghadiri sholat Idul Fitr itu tidak berdosa seperti dosa orang yang meninggalkan sholat 5 waktu. Nah, anak-anak yang cintai Allah Subhanahu Wa Taala,
sholat Idul Fitri itu dilaksanakan secara berjamaah, rame-rame berjamaah. Ya, kapan? Yaitu ketika matahari sudah terbit setinggi 2 penggal atau 2 tombak. Jam berapa itu? Ya kira-kira kalau sekarang jam setengah 7, jam 7, ya. Terus sampai atasnya. Itu antara 2 tombak, kalau sekarang kan setengah 7 atau jam 7 dengan waktu Indonesia ya. Di pagi hari pelaksanaannya. Di pagi hari. Nah, jumlah rakaatnya berapa? Jumlah rakaatnya 2. 2 dengan tambahan 7 takbir pada rakaat pertama dan tambahan 5 takbir pada rakaat kedua, ya. Seperti apa bentuk sholatnya? Mari kita sama-sama perhatikan tata cara sholatnya, ya. Nih, yang pertama, sholat ini, ya, menghadap kiblat seperti biasa, ya. Menghadap kiblat, ya. Kemudian dia bertakbir, Allahu Akbar. Nah, takbir sama seperti sholat yang 5 waktu. Cara mengangkat tangannya itu ada 2. Satu boleh setentang bahu seperti ini, ya. Jadi sampai sini, tangannya setentang bahu, sejajar dengan bahu di sini, ya. Yang pertama, kemudian menaruhnya di atas dadanya di sini. Atau yang kedua itu boleh sampai atas, sampai sini, yaitu mengangkat tapak tangannya sampai ke telinga. Yuhadhiya uzunaihi, kata Nabi SAW. Sampai dia mengangkat, bukan kata Nabi SAW, kata sahabat Nabi ketika menggambarkan tentang sholatnya Nabi. Para sahabat mengatakan Nabi Muhammad SAW mengangkat tangannya sampai di sini, ya, sampai di sini. Jadi boleh di sini tentang bahu dan di sini juga boleh, ya. Jadi nggak cuma di sini aja. Banyak orang-orang yang ini segini aja, enggak, ada 2, satu lagi juga segini, begini juga sunnah dari Nabi SAW. Nggak boleh kalau di atas begini, Allahu Akbar, nggak boleh. Ada juga yang di muka, nggak ada yang di muka, di telinga, ya. Bukan di muka, kan di sini di mana nanggung, ke telinga enggak, ke dada, ke bahu enggak. Pilih 2 sampai telinga seperti ini, ya, seperti ini, gini, karena lurus, lurus. Atau di sini satu lagi di bawah, di dada, ya. Nah, setelah ini kan takbir Allahu Akbar. Nah, taruh di atas dadanya seperti ini. Tidak terlalu di atas dan tidak di bawah pusar. Ya, di bawah pusar hadisnya dhaif. Di bawah sini nih. Tapi di dada, ya. Setelah itu di sini nanti akan ada takbir tambahan. Ya, imam akan bertakbir 7. Jadi 7 itu di luar dari takbiratul ihram. Jadi 8 kali takbir. Tadi pertama Allahu Akbar. Sini takbir lagi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, sampai dia 7 kali. Ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, di antara takbir-takbir ini apakah ada doa? Tidak diriwayatkan adanya doa-doa tertentu. Ya, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, kemudian bersamaan dengan takbir ini, apakah kita mengangkat tangan atau tidak? Maka di sini ada 2 pendapat para ulama, ya, ada 2. Yang satu mengatakan angkat. Di takbir zawaid ini angkat apa enggak? Mereka katakan angkat. Ada asar dari sebagian sahabat Nabi SAW yang mengangkat. Ada juga yang mengatakan tidak mengangkat, gitu. Kenapa enggak mengangkat? Karena asar dari sahabat tersebut hukumnya dhaif, seperti itu. Dan yang kuat, ya, yang setelah Bapak cari, Bapak teliti, yang kuat adalah tidak mengangkat tangan. Tidak perlu mengangkat tangan karena hadisnya dhaif. Dan kita mengamalkan sesuatu tentu harus dengan hadis yang sahih. Jadi takbir zawaid tidak dilengkapi dengan, tidak perlu dibawa dengan angkat tangan Allah, tidak perlu, ya. Nah, setelah
itu baru nanti imam, ya kalau kamu jadi imam baca surat Al-Fatihah, ya. Setelah membaca surat Al-Fatihah, kalian bisa membaca surat-surat pendek, ya. Disunahkan membaca surat Al-A'la di rakaat pertama, Sabbihisma rabbikal a'la. Yang keduanya, hal ataka haditsul ghasyiyah. Rakaat kedua Al-Ghasyiyah, ya. Tapi kalau nggak baca dua itu nggak apa-apa, baca lain yang lebih panjang nggak apa-apa, ya, bukan sebuah keharusan. Nah, setelah itu seperti biasa, ya, setelah selesai membaca surat pendek rakaat pertama berarti surat Al-A'la, ya. Saat ini takbir sama ini sampai setentang bahu seperti biasa ruku. Nah, pandangan mata itu selalu ke tempat sujud, ya. Pandangan mata ke tempat sujud. Terus ini tangannya ini lurus dan dibengkok-bengkokin. Karena kata para sahabat Nabi SAW, tangannya ketika ruku itu seperti busur panah, kan? Talinya, kamu tahu, lihat, kamu lihat panah gak? Ya, ini ininya lengkungannya, ini talinya kan tegak kokoh, ya. Habis itu seperti biasa, ya, tidal dulu, ya. Tidal, tumanina dulu, sini berhenti dulu, hanya buru-buru kalau salat. Tidal dulu, baru turun sujud, ya. Ini, oh ya, ya, ini waktu di proses direkam ini pakai kamera depan, ya. Jadi apa, posisinya kebalik, iya. Ya kan, kalau dilihat di sini Bapak duduk di atas kaki kanan dan mendirikan kaki kiri, terbalik karena kameranya kamera depan, ya, kebalik. Tapi intinya itu sebetulnya sama seperti sholat biasa, ya. Tuh lagi, nih lihat, ya, seolah-olah tangannya terbalik, ya. Bapak pegangnya pakai tangan kiri, menggenggam tangan kanan, bukan, tapi ini terbalik karena pakai kamera depan. Nah, setelah berdiri dari rakaat pertama, kalian bertakbir lagi 5 kali. Allahu Akbar. Mengikuti imam, ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan Allahu Akbar. Setelah itu baca lagi Al-Fatihah, dan di rakaat kedua bacanya surat Al-Ghasyiyah. Boleh surat Al-Ghasyiyah atau surat yang lain, tidak harus surat Al-Ghasyiyah, ya. Setelah baca surat, nah, seperti ini. Ini cara yang kedua, tadi yang pertama. Boleh dipilih, boleh antara tadi atau cara ini, ya, se apa namanya, sejajar dengan telinga, nih, daun telinga, yuhadziya udunaihi, sejajar dengan dua telinga segini. Ya, sini nggak ada, apa belum menemukan sih, silahkan cari, ada yang tahu. Bedanya dua, sejajar dengan telinga atau sejajar dengan bahu, nih, bahu kalian ini kan, ini, gini kan, gini, lagi di sini ada suara, nggak ada. Allah Allah, ya. Itu ruku lagi seperti biasa, pandangan mata harus ke tempat sujud, ya. Kemudian takbir lagi, nih, sampai sampai setelinga, silakan sampai telinga, ya, sampai telinga sini. Itu sujud lagi, dan seterusnya khutbatul Aid, ya kan, dan boleh pergi, ya, kata Nabi SAW, siapa yang mau mendengarkan silakan dengarkan, siapa yang mau pulang silakan pulang, yang mendengarkan khutbah, ya. Sedangkan sholat ini tidak, setelah selesai maka
selesai ya, gitu. Nah, kemudian ya dirapatkan. Ini nggak rapat ya, harusnya rapat ini ya. Rapat dan lurus sholat ya. Yang pertama mandi ya. Eh, Ucapan seperti ini. Seperti ya, inilah faultnya. Lafaz ketika akbar walillahil hamd ya. Ini lafaz takbirnya. Nah, bagaimana kalau sholat Idul Fitri terjadi pada hari Jumat? Ya kan? Hari Jumat, maka orang yang sudah melaksanakan sholat Jumat, ya sholat Idul Fitri paginya ini kan pagi, misalnya hari ini besok misalnya hari ini hari Kamis, besok hari Jumat, ya kan? Paginya kita sholat Idul Fitri kan, Idul Fitri 2 rakaat di lapangan. Nah, nanti siangnya kan harusnya sholat Jumat. Karena sudah ada sholat Idul Fitri, maka sholat Jumatnya boleh diganti dengan sholat zuhur 4 rakaat di rumah, boleh ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man syaa ayyusalliya falyusalli fi baitihi. Nah, siapa yang mau sholat di rumah, maka dia hendaknya sholat di rumah. Tapi kalau yang mau sholat jamaah, maka silakan. Imam masjid tetap harus mengadakan sholat Jumat. Tapi makmumnya kita boleh memilih mau ikut sholat Jumat boleh, mau di rumah sholat zuhur gak apa-apa. Karena sudah ada keringan dari mana? Dari Bapak, bukan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya karena ibadah sholat punya Allah dan Rasulnya, bukan punya kita. Maka harus melihat kepada perintah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ya seperti ini nih, ya kan. Nah, sampai di sini yang bisa Bapak jelaskan tentang sholat apa Idul Fitri ya.
Bapak pengen memberikan tugas, ya. Tugas itu waktunya seperti biasa ya. Jadi jangan berulang terus, tanya lagi, tanya lagi, tanya lagi. Sebuah tugas dalam satu mata pelajaran waktunya itu 1 pekan. Dari hari ini sampai nanti 1 pekan. Berarti sampai hari Senin. Dan pakai tanya lagi, Pak, kumpulin kapan? Kumpulin kapan? Kumpulin secepatnya kalau bisa. Tapi kalau nggak bisa, batas waktu minimalnya adalah maksimalnya adalah satu pekan, ya. Nah kalau kamu tanya Pak kapan dikumpulin, ya kalau bisa sekarang, langsung nih setelah nanti dimatikan videonya, langsung kirim soal. Tapi kan susah, makanya dikerjakan saja secepatnya, ya. Batas minimalnya adalah 1 pekan, maksimal, ya. Tugasnya adalah kamu tulis di buku tulis kamu tata cara sholat Idul Fitri. Yang tadi itu yang ada videonya. Ya, kalau kamu aduh Pak lupa Pak, gimana ya? Setel lagi videonya, kamu lihat lagi nih video yang tadi, video yang ini. Video ketika sedang dijelaskan, kamu tulis lagi dengan bahasa kamu sendiri. Kenapa seperti itu? Nih video yang ini tadi. Kamu jelaskan lagi, ya. Pertama harus apa dulu, habis itu harus apa dulu, takbirnya berapa kali ya. Kenapa seperti itu? Ini harus dilakukan untuk melatih kamu menulis, ya. Memang berat, ya memang awalnya berat. Tapi memang ini dilakukan untuk apa? Untuk melatih menulis, untuk melatih mengeluarkan apa yang ada di kepalanya dikeluarkan. Ya, harus pandai mengeluarkan, mengatur kata-kata. Jadi sehingga jangan hanya sekedar menjawab iya tidak, betul salah bersalah. Itu memang mudah. Tapi kapan kita mau majunya? Kalau hanya sebatas seperti itu. Kan belajar itu ada tingkatnya. Dari bawah naik ke atas, naik ke atas, naik ke atas, naik ke atas. Kalau kita di bawah terus, kapan kita mau naik ke atas? Makanya naik ke atas, ke atas. Ya silakan makanya dari yang kamu selama ini mungkin didikte dengan ABCD, 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 kamu sekarang latih tulis, harus tulis. Literasinya harus kuat, tulis. Ya. Dan ini nanti bermanfaat buat kamu di masa mendatang. Kamu bisa menulis kitab, gitu. Sudah terlatih dari sekarang dan dibimbing oleh gurunya sekarang dari sekarang, ya. Ya, demikian yang bisa Bapak jelaskan. Semoga apa yang Bapak jelaskan bermanfaat. Nah, tugasnya jangan lupa dikirim, ditulis tangan dan ditaruh di WA. Tidak perlu di Google Classroom. Repot, kasihan ya. Kayak kalau yang bisa terserah silakan. Tapi kalau yang nggak bisa di WA saja lebih gampang. Selesai, kamu foto, kamu kirim, beres. Ya kan? Sampai di sini anak-anak yang Bapak banggakan. Kita ketemu lagi di lain waktu. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.